semenjak tahun ketiga itu Ustadz, saya itu dapat rezeki. Iya, saya dapat rezeki, saya akhirnya memberangkatkan orang tua ibu, mama. Memberangkatkan umroh. Oh, Masya Bertiga Allah. saya umrahnya, bertiga. Saya, suami, dan mama. Allah. Iya, mulai dari situ terbukalah itu Ustadz. Pintu rezeki saya terbuka, usaha semua terbuka. Alhamdulillah itu usaha dari modal cuma 5 juta. Modal 5 juta. Kontrakan juga dibayar pakai giro bapak saya dibantu. Barang belum ada, barang masih barang punya orang tua saya, bapak saya. Melesat tuh? Iya, melesat alhamdulillah. Sampai kalau boleh tahu sampai berapa ininya? Pas awal-awal Pas tahun naik. pertama, sekarang udah tahun kelima, alhamdulillah sudah ada rumah, ada ruko sendiri, alhamdulillah. Nggak nyewa udah? Enggak ngontrak? nyewa, punya sendiri, Sendiri? alhamdulillah. Dibeli dengan lunas. Allahu Akbar. Oke pemirsa. Alhamdulillah masih bersama kami di Nikmatnya Sedekah, insya Allah banyak berkah. Tadi tuh di awal kita udah nyinggung sedikit ya soal memulai usaha dengan sedekah. Kemudian tadi udah diceritakan Malah dapet juga bonus. dapat bonus jodoh Ya, cerita jodoh. dari sedekah gitu. Nah denger-denger nih katanya Mbak tuh ini ya bisa kebeli rumah. Iya. Kalau nggak salah harganya tuh 1,6 sekian lah ya. Iya. Itu gimana Tahun berapa ceritanya itu? tuh? Tahun berapa juga? Tahun 2016. Oh 4 tahunan yang lalu Iya, ya. 4 tahun yang lalu. Ya ini kan pemirsa juga banyak yang belum punya rumah, Iya, masih betul. ngontrak ya. Iya. Ayo dengerin baik-baik nih tips dari Bu Nuril, cerita dari Bu Nuril. Gimana tuh? Ya, waktu setelah jalan usaha tahun pertama, alhamdulillah udah mulai ini punya rumah, proses. Kan dari awal saya saya berniat untuk tidak melibatkan pihak ketiga atau pinjam bank atau riba gitu ya Ustadz ya. Kalau pengen punya sesuatu itu. Kemudian waktu itu orang tua bapak saya nawari rumah gitu. Saya waktu itu tuh belum ada bayangan itu sama sekali. Uang juga masih sedikit. Hasil usaha itu kan saya puterin masih sedikit. Waktu itu saya kasih DP. DP-nya itu cuma pertama itu 50 juta. DP-nya 50 juta. Masih jauh ya? Iya, saya punyanya baru segini 50 juta. Kemudian berjalan usaha. Waktu itu usaha saya rutinkan tuh sedekah kayak nyantunin anak yatim, ada saudara yang susah, saya tawarin bantuan. Terus saya rutinkan kasih ini makan jamaah setelah pulang Jumatan itu. Ya, di rumah itu sekitar 50 orang setiap hari Jumat itu. Pokoknya jalannya Iya, sedekah aja gitu. Iya, dengan sedekah aja berbagai pokoknya bentuknya saya. gitu Iya, ya. iya. Nah, usaha itu semakin melejit gitu, omsetnya semakin meningkat. Allahu Akbar. Saya bayarin tuh kayak ada uang 50, 100 saya bayarin terus itu. Tapi intinya itu satu Ustadz. Intinya itu selain kita usaha dan berdoa itu ridho orang tua. Oh. Saya rasakan benar-benar itu ridho walidain. Jadi itu. melengkapi Iya. ikhtiar Setiap saya sedekahnya itu ya. punya keinginan apa-apa, saya sampaikan ke orang tua. Saya minta doanya. Jadi itu tidak terfikir sama sekali itu Ustadz, bisa 1 minggu kadang 50 juta. Oh, 1 iya. minggu, Iya, jadi 1 bulan 100 juta Jadi untuk dalam pembayaran tempo rumah berapa itu. bulannya Iya. udah lunas ya? Iya. Allah. Iya. Berapa bulan tuh kalau Belum boleh? tidak perlu waktu lama Ustadz, sekitar 2 tahun. 2 tahun lunas, Iya, 1,6 2 tahun. miliar. Iya. Setelah itu selesai, rumah selesai, saya beli ruko. Wih. Iya. Rokoknya berapa itu? 2M. Wih. Yang ajaib itu Ustadz, 2M itu saya belum punya uang gitu. Sama lagi seperti awal Iya, rumah. sama seperti Jalannya awal. disamain lagi. Iya, jalannya Udah samain lagi pemirsa, orang tua punya pertama. apa di rumah? Bungkus. Punya apa nih di rumah? Bungkus sudah. Ada telur, ada beras gitu ya. Iya. Ada minyak, ada apa kayak dah. Terus ada duit, ya nggak? Amplop-amplopin, bagiin lagi. Ntar ada balasan dari Allah, bagiin lagi. Ada balasan dari Allah, bagiin lagi. Iya. Terus begitu. Nanti ceritanya seperti cerita Bu Nuril. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Allahu Akbar. Perjalanan yang 2 miliar lebih panjang, lebih pendek? Lebih pendek Ustadz. Lebih pendek. 1 tahun selesai, alhamdulillah. 2 miliar lagi ya? Iya. Angkanya padahal lebih gede ya? Angkanya lebih besar. Sallu ala Nabi. Kak Kumi, Iya. Kumi apa yang Kumi lihat dari Ibu Nuril? Iya, Allah tuh kalau ngasih nggak nanggung-nanggung gitu. Kayak cerita yang sekarang ini kan abis dapet rumah, dapet ruko gitu. Jadi aku makin semangat
aku banyak mimpinya berarti aku harus makin banyak sedekah nih gitu. Biar impian aku satu-satu terwujud. Ya kayak bener ya. Ini menarik kan ya. Tadi cerita jodoh. Kemudian cerita rumah. cerita ruko Terus juga. cerita ruko. Nah, pengalaman ketika sedekah, kan banyak orang habis sedekah nggak sedikit yang sulit. Iya, iya. Ya kan, habis sedekah malah jatuh. Habis sedekah kemudian malah hilang duit. Habis sedekah malah di PHK. Habis sedekah malah tutup usaha gitu. Iya. Terjadi nggak sama Bu Nur? Kalau hal seperti itu tidak, cuma ada beberapa kejadian yang misalkan saya ada barang hilang, ada uang hilang, Oh. atau waktu itu tahun ketiga usaha saya ada ujian nih yang berat Ustaz. Saya difitnah. Oh. Iya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu ya benar. Fitnah Saya lebih kejam rasakan dari dan pembunuhan, itu ya. sempat membuat saya down. Saya Baru satu udah kayak down banget ya. fitnahnya level kabupaten, saya kabupaten Bandung. Fitnah ada level kabupaten ya. Ya bukan hanya level kelurahan dan Iya, iya, kecamatan, iya, tapi iya. langsung kabupaten. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu, kalau enggak nggak apa-apa. Iya, nggak Apa apa-apa. fitnahnya? Itu biasa viral ini. Jadi pengen menutup usaha saya. Oh. Ya pengen menutup usaha saya. Tapi di saat ada ujian itu manusiawi ya agak down gitu. Tapi itu disemangatin lagi sama orang tua. Ayo jangan semangat, jangan kendor. Banyak orang-orang yang membutuhkan kamu gitu. Iya. Saya ya sholat taubat, perbanyak sholat Itu taubat. setelah dapat ruko berarti. Sebelum, Oh, sebelum. sebelum proses, iya itu sebelum proses dapat ruko itu saya banyak sholawat. Oh, habis dapat rumah, Iya, ada dapat fitnah dulu, iya, ada fitnah. kemudian Perjalanan baru usaha. ruko. Iya, iya. Ya, emang begitu. Itu ada nih hikmahnya, ceritanya. Ustadz. Banyak begitu ya. Hikmahnya itu ya saya langsung dapat ruko itu sejumlah Kan gini fantastis pemirsa ya, itu. Ibarat kata kita lagi mau datang mobil baru, ya parkiran kita kan mesti disiapin, Iya, benar. ya kan? Nah, Allah menyiapkan sesuatu yang akan dikirimkannya ini, caranya kalau kita nggak bersih ya dibersihin oleh Allah. Jadi itu parkiran disapuin itu. Kalau dia nggak berkeramik dikeramikin kan. Selama proses keramik pasti ya mutul-mutul kan gitu kan, jelek gitu kan. Nah kalau kita ngelihat cuma apa episode itu, nanti kalimatnya suka gini orang, kok hidup gue gini amat ya gitu. Padahal kalau dia bersabar nunggu gitu Iya. kan, ya nanti tempat parkirannya siap. Ketika tempat parkirannya siap, maka mobil bisa didatangkan Iya, kira-kira iya, begitu. iya, iya. Dan kenapa